antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur, kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya. Dan hari ini alamannya sudah mulai nampak, bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Yang duduk di sini, ya Imad, muhibbin Habib Lutfi semua. Saya salah satunya adalah muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah informasi yang cukup menarik sekali ya dari orang-orang yang memang mengalami keanehan ya, atau pernah seperti itu ya, pernah mendapatkan informasi ya. Dan informasi ini saya rasa cukup mengejutkan. Dan lalu di sini ada juga ya seorang muhibbin yang sebentar lagi akan mengungkapkan seperti itu ya, tentang hal yang mungkin membuat kita terkejut ya. Tentu ia akan menyampaikan informasi juga. Ia akan menegaskan dukungannya terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, itu ya. Biar tidak panjang lebar, ini menarik ya. Sudah saya cuplikan tadi di depan juga ya, biar teman-teman juga lebih mencermati, mendengarkan dari ungkapan, kelanjutan dari ungkapan tersebut. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, ya kita intro terlebih dahulu. Testimoni apa yang saya alami sendiri. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Teguireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Tisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung siapa, terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi, dan makamnya itu ternyata kosong menurut saya. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Seiring sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojongsari, nelpon saya, Kang, Yun Sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah,
Akhirnya karena Habib saya tetap hormat karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Sibut Duror sama Rotib Al-Hadad. Jadi dua hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada muhibin yang dari Bojong Sari namanya Tak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu. Dari Selawi ke sini saya bilang, itu terserah ente Bib, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. Dua hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatul Rasul. Jadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Imad, yang saya hormati Sohibul Mahad, Kiai Sahal. Sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama. Bahkan hampir seluruh Indonesia kita mempunyai perasaan yang sama, yaitu mempunyai tanda tanya terhadap para habaib, para habib. Nah, untung ada seseorang yang berani menarik pelatuk, sehingga pelatuk yang lama sudah siap, ini tidak ada yang berani memicu. Alhamdulillah Kiai Imad lah orang yang berani mengambil senapan kemudian menarik picu itu, menarik pelatuk itu sehingga meledak. Lah dari ledakan inilah bermacam-macam kontroversi itu terjadi, sehingga nyuwun sewu kepada Kiai Imad, walaupun secara formal, secara organisasi NU masih menafikan panjenengan, masih tidak mempercayai tesis panjenengan, tapi insya Allah banyak warga negara Indonesia yang sepakat, yang mendukung gerakan panjenengan. Oleh karena itu PR untuk panjenengan, yaitu panjenengan mohon untuk mencari jalan searif mungkin, sebaik-baiknya untuk mendekati para kiai sepuh yang masih hormat, yang masih ta'zim, yang masih nyuwun sewunya di bawahnya para habaib. Lah kiai-kiai itulah monggo panjenengan dekati. Gerakan Imaduddin ini mempunyai PR untuk mendekati bagaimana caranya agar para kiai sepuh yang menolak panjenengan itu bisa luluh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah puluhan tahun saya menunggu bahwa Habib Rizik bersama Abdurrahman Wahid berbeda, dan hari ini saya lega, saya pendukung Abdurrahman Wahid, ternyata Habib Rizik hilang. Yang kedua yang duduk di sini, ya Imad, muhibbin Habib Lutfi semua. Nanti dulu, jangan dulu jawab. Sampai bukti di Masjid Balai Raksa ingin kedatangan Habib Lutfi, tidak sampai batunya dibawa ke Palongan, ditandatangani, tanda tangannya masih ada di Masjid Balai Raksa. Itu pertanda bahwa di sini masih muhibbin Habib Lutfi bin Yahya. Kalau hari ini saya nggak tahu. Kemarin. Yang ketiga, saya urut biar cepat 2 menit kan. Ya. Yang ketiga, saya sepakat dengan pertanyaan bagaimana dengan kalau saya tidak mengatakan PBNU, saya akan mengatakan dengan Kiai Miftahul Akhyar.
Satu. Yang kedua dengan pondok pesantren yang ada di Sidogiri. Yang ketiga dengan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, Kediri. Dan bagaimana menyikapi seorang kiai dan anak buahnya yang umatnya ribuan juga masih tetap tidak ke Kiai Imad, juga tidak ke Kiai Habib. Bahkan Habib-Habib itu bernaung di situ, yaitu, dan saya salah satunya adalah Muhibbin Mbah Maimun Zubair. Tapi saya sudah menentukan sikap, saya mendukung Kiai Imad. Mbah Maimun Zubair beserta kiai-kiai di bawahnya belum ada yang memberikan sikap tegas. Itu yang di tengah-tengah. Kemudian ada di Kediri, ada yang di Pelosok itu, kemudian di Sidogiri. Bagaimana sikap kita ditambah dengan Kiai Miftahul Akhyar. Langkah-langkah itu. Kemudian saya sampaikan jazakumullah khairul jaza. Semoga Kiai Haji Sahal Abdullah panjang umur, manfaat sebagai panutan kita. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, terus saya dukung perjuangannya sampai kapanpun untuk menegakkan kebenaran. Dan terakhir, kemarin masih diharamkan tentang tes DNA. Hari ini saya terjawab walaupun baru sedikit oleh pembahasan Kiai Sahal Abdullah tadi pada waktu tentang menerangkan salah satu sirnya Allah adalah tes DNA. Saya menyimpulkan seperti itu. Maka saya bangga hari ini ada sedikit terjawab tentang yang mengharamkan tes DNA. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini sesi pertama ya. Saya bangga dari beberapa yang telah disampaikan oleh para kiai, bapak semua tadi. Itu ada yang curhat, ada yang testimoni, dan ada yang bertanya. Nah, saya catat yang bertanya saja. Okay. Yang pertama ini kepada Kiai Imaduddin, bagaimana supaya bisa bersinergi antara tes DNA dengan PBNU. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kayak semacam minta tolong atau perintah gitu. Pak Beri ini perintah nanti harus nyampe ya Pak Beri. Ini monggo dekati Yesus yang masih di bawah wilayah Kiai siapa tadi? punya kekuatan. Kemudian yang terjadi bagaimana menyikapi dia besar atau dia yang umatnya banyak atau pesantrennya besar tetapi belum berkomentar secara ilmiah, dalam arti masih di bawahnya para pemimpin. Ini sesi pertama. Kemudian sesi kedua nanti selain ini yang ada hubungannya dengan urusan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi ada kaitannya dengan kebangsaan atau keindonesiaan. Monggo berterima Terima kasih. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Sahibul Wilayah Kiai Wahid dan atas doa-doanya. Ini adalah merupakan sebuah alamatun min alamatil khair bagi saya, bahwa memang apa yang saya lakukan itu dinilai oleh tokoh masyarakat, ada manfaat yang bisa diambil oleh banyak orang. Buktinya adalah dari pernyataan Kiai Wahid tadi. Untuk pertanyaan bagaimana upaya saya untuk agar pembahasan penelitian tesis saya itu bersinergi dengan PBNU. Ya, saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya. Tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi.
Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal, ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turun Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab Anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab Anu, oh benar. Oh dalam kitab Anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Gitu. Jadi itu di PBNU. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu atau bukan. Nah, adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar, itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang Rais Am. Beliau sendiri yang mengatakan itu katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang Rais Am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu dia sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Ba'lawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi, dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena urusan pribadi. Kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Ba'lawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Ba'lawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu. Dan tidak ada masalah kalau misalnya apa namanya urusan secara kemanusiaan. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya. Karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan keturunan Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan, akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya
apa sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa. Setiap hari tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung melindungi. Lain ini tugas yang sangat mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia yang sekarang mulai, walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini. Ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela, mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja. Karena saya menganggapnya itu aja. Tak seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun, ya, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik. Ya semacam ini konfliknya. Mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum. Atau sebaliknya, mertuanya dukung Kabib, menantunya dukung saya. Jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu tuh yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar, Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Abu Thalib sampai meninggal tidak terdengar beliau mengucapkan la ilaha illallah, walaupun selalu mendukung. Jadi ada yang mendukung terus tapi nggak mau masuk PWI. Tapi mendukung, bahkan ngasih uang kalau ada acara PWI. Tapi belum pernah ngomong saya adalah percaya, saya yakinnya Ba'lawi itu bukan cucu Nabi, belum pernah ngomong begitu. Tapi kalau ada acara PWI, ini buat ini ngasih aja sama ketua PWI Ki Ali Ridho tuh. Ini 300.000, 400. Nah ini Abu Thalib gitu. Abu Thalib gitu tuh. Nah saya yakin orang tua kita di PBNU itu para aulia-aulia lah. Jadi apa? Para pemimpin NU itu kalau sudah diangkat di PBNU itu memiliki kelebihan. Dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita itu mungkin itu yang terbaik pada saat ini. Itu yang terbaik untuk kita semua. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Habib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham. Apa yang akan terjadi? Bisa di demo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek itu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang sedulur semua. Urusan sedulur PBNU dengan warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya nggak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Ramli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Ramli udah nggak berani ngomong NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus NUGL. Wah enggak, kami nggak NUGL katanya. Mana katanya kitab sejamannya tentang NUGL. Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tuh pertanyaannya?
bagaimana menyikapi kiai besar yang umatnya banyak ini masih belum mendukung secara ilmuwan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Pada zaman Nabi juga yang pertama beriman itu selain dari Sayyidatuna Khadijah, Sayyidina Ali siapa? Ammar bin Yasir. Ya kan? Siapa lagi tuh? Sumayyah, kan? Orang-orang ya kelas-kelas kita semua, Bilal bin Rabah. Tapi nanti lama-lama semuanya. Kalau dari atas dulu kurang cantik, tapi kalau dari bawah luar biasa itu. Nah, saya setuju tentang tadi antara Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman Wahid dan Rizik Syihab. Kalau kita ingin tahu bagaimana dia menantang mubahalah kepada Gus Dur dulu. Gus Dur, bawa anakmu, bawa istrimu, ayo kita bermubahalah. Siapa di antara kita yang dapat laknat? Siapa di antara kita yang mati mendapat laknat? Kalau saya dalam kebenaran, maka kau akan mati mendapat laknat. Kalau kau dalam kebenaran, saya dan keluarga akan mendapat laknat. Mati dalam su'ul khatimah katanya kan? Mati hina dina. Gus Dur udah meninggal apa belum? Gus Dur sudah wafat. Dan dunia menyaksikan Gus Dur wafat dalam keadaan mulia. Gus Dur wafat sebagai seorang presiden yang diiringi sampai liang kuburnya dengan penghormatan paling tinggi dari negara Republik Indonesia, dihadiri oleh presiden dengan iringan la ilaha illallah oleh para santri, ribut antara pas pampres antara protokol negara dengan protokol santri. Pas pampres pengennya pakai dar, santri ya ilaha illallah, ngacak semuanya, pengen menghormati Gus Dur untuk terakhir kali. Ketika dia sudah ditanam, sudah didafnu, kemudian mulai dari dia itu dikubur, doa-doa suci dari masyarakat untuk dia sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan Gus Dur radhiyallahu anhu wafat dalam kemuliaan. Ketika hidup dia hidup dalam kebenaran, menegakkan kebenaran, dan ketika wafat dia wafat husnul khatimah, wafat dalam keadaan mulia. Sekarang tinggal musuhnya yang mubahalah itu. Kita akan saksikan yang berani bermubahalah dengan Gus Dur itu bagaimana akhir hidupnya, dan hari ini alamannya sudah mulai nampak. Bagaimana setiap hari dia merendahkan dirinya dengan kehinaan, terus menuju titik nadir kehinaan yang paling hina-hina. Terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu. Cukup menarik sekali dari apa yang baru saja beliau-beliau informasikan, dan tentu informasi ini saya rasa perlu untuk kita dengarkan ya, perlu untuk kita sebarluaskan. Apalagi yang tadi itu ya, kalau tidak salah yang pakai baju putih ya, yang pakai baju putih pakai songkok hitam itu yang duduk, beliau tadi ya juga memberikan informasi yang sangat membuat saya kaget atau membuat saya terkejut ya, soal kalau tidak salah uang ya, kalau tidak salah uang, ia ungkapkan yang kurang lebih seperti ini ya. Saya rasa ini perlu saya putarkan lagi, mohon ini disimak. Makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya kalau makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Kalungan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu. Minimal 5 karung ya. Itu yang membuat saya kaget ya. Gak tahu kenapa, dan juga setelahnya itu ya ada juga Muhyiddin Bah Maimun ya, beliau juga ikut ya mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau tidak salah saya dengar seperti itu. Artinya ini sebuah tanggapan masyarakat yang sudah mulai memahami ya, sudah mulai betul-betul mencermati dari polemik ini ya, walaupun tidak
dapat kita pungkiri, ada juga ya, ada juga orang-orang yang kontra seperti itu atau tidak mensepakati atas apa yang telah Kiai Imad kemukakan. Tapi yang utamanya yang sudah saya rasakan adanya tesis ini sudah terlihat ya dari sejarah pahlawan di negara kita juga mulai di cross check ataupun mulai diperhatikan oleh masyarakat, dan serta nasab-nasab sudah mulai banyak dari para duriyah itu membuka manuskrip-manuskrip, dan ya manfaatnya lagi adalah dalam hal ini ya saya merasakan bahwa seperti doktrin itu ya mulai kelihatan ya atas usaha Kiai Imad yang telah menyadarkan banyak dari kalangan kita ya, sehingga kita mau melihat bagaimana ungkapan yang aneh ya, ungkapan yang sebenarnya aneh seperti itu dari kalangan mereka. Tapi kita ya saya akui ya, memang saya tidak pernah menyimak video mereka itu ya yang mungkin berbicara doktrin ya. Untuk saat ini ketika ada tesis ini ya, hal tersebut ya terungkap, hal tersebut ya banyak yang telah ditemukan hal-hal yang mungkin aneh yang perlu dikonter seperti itu. Ya, itu merupakan bagian dari manfaat ya kajian Kiai Imad ini ya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan. Walaupun Anda masih tidak mendukung atau walaupun Anda masih kontra lah seperti itu terhadap Kiai Imad, ya usahakan ya luangkan waktu untuk menyimak bagaimana pembicaraan seperti video barusan, dan juga luangkan waktu ya untuk menyimak dari bagaimana jawaban Kiai Imad, bagaimana respon Kiai Imad ketika menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada ataupun ketika beliau berceramah membeberkan tentang batalnya nasab mereka. Ya, seperti itu. Artinya kita harus luangkan waktu seperti itu ya. Walaupun ini juga menjadi hal yang mungkin sulit lah kalau ada orang yang kontra seperti itu ya. Mau menyimak itu hal-hal yang mungkin sulit ya, apalagi nyimak sampai full. Namun dalam hal ini saya katakan seperti ini sudah dan ya, setelah lagi kita berhenti. Ya walaupun dalam hal ini ya yang sudah saya sampaikan ya adalah hal yang mungkin sangat sedikit sekali ya dari orang-orang yang kontra terhadap Kiai Imad hingga menyimak sampai selesai seperti itu. Dan ya pesan saya tadi, sediakan waktu ya, walaupun Anda menyimak 10 menit ya, yang penting dalam pembahasan yang telah Kiai Imad bahas itu ya selesai seperti itu dalam pembahasan tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami, semoga teman-teman dapat mengerti dari apa yang baru saja kita dengarkan, apa yang baru saja disampaikan ya. Dari saya atau Faisal, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekeliruan di dalam pemahaman atau apalah itu dalam kata ungkapan dari langkah tingkah ya, bagaimana cara bicara, mungkin ada yang kurang enak ataupun ada yang tidak baik, kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, semoga juga teman-teman dalam hal ini ya mendapatkan manfaat-manfaat ya, serta semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, akhirul qaul karena sudah adzan ya. Akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.